Masih bingung mencari sekolah pilihan kamu? Yuk gabung bersama kami, MTS Hidayah Sibyan, Madrasah Digital, Madrasah Full Day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul bil karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Allahumma taqabbal innaka samiun alim. Alhamdulillah, hari ini masih bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Kang Soleh yang bertujuan untuk kita bersama-sama belajar kembali, belajar bersama, mengkaji bersama hal-hal kebaikan, hal-hal yang menjadi rahasia besar di balik bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa di akhir nanti, di bulan Ramadan, kita menjadikan manusia-manusia yang fitrah kembali, suci kembali, bersih, baik. Perilaku-perilaku yang buruk yang telah kita laksanakan atau yang kita perlu perbuat di masa lalu kelam. Sobat Diambiar dimanapun Anda berada, siswa-siswaku, siswa-siswi, MI maupun MTS, MI Hidayah Sibyan, Yayasan Hidayah Sibyan, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap bisa semangat menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Seperti pertemuan sebelum yang telah Kang Soleh bahas, bahwasannya jikalau ingin meningkatkan ketakwaan, itu harus diawali dengan la'allakum, di mana la'allakum tersendiri itu menandakan, membawakan arti harapan, di mana kuncinya harapan itu adalah bersungguh-sungguh. Ketakwaan meningkat itu karena ada yang bersungguh-sungguh menjalankannya. Seperti itu. Hadirin, sobat Diambiar dimanapun kalian berada, hari ini Kang Soleh akan membawakan 3 poin kembali, di mana 3 poin hari ini yaitu adalah amalan-amalan pelebur dosa, menghapus dosa yang telah kita laksanakan atau yang telah kita lakukan pada waktu sebelum sampai detik ini, bukan hanya menghapus, melainkan akan ditingkatkannya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, menjadikan kurikulum kepada para sahabat-sahabatnya, yaitu, adakah lumur dosa yang harus kita lakukan sekaligus kita meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi menjawab bahwasannya ada 3 amalan yang bisa menghapus dosa sebelumnya sampai dengan detik ini yang kita sudah lakukan. Yang pertama, itu ada ishabatul wudu'i alal makari, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau sudah berbicara mengenai menyempurnakan,
berarti tidak hanya kita berbicara melaksanakan yang fardunya saja. Karena kita akan menyempurnakan, kita harus hadirkan yang sunah-sunahnya juga. Di mana sunah-sunah ini adalah pendukung dari ganjaran-ganjaran yang setelah fardunya kita laksanakan. Seperti wudhu ini sendiri, seperti ayat yang tadi sudah disampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hendaknya telah melaksanakan, ya, ingin melaksanakan sholat. Yang pertama, fagsilu wujuhakum, basuhlah muka. Teori membasuh itu tidak sama dengan mengusap. Membasuh di sini adalah tampungkan airnya, lalu basahkan, lalu tumpahkan kepada area yang kita tuju. Fagsilu wujuhakum, membasuh muka. Ambil airnya, tumpahkanlah ke muka. Itu membasuh muka. Ghosalah, membasuh. Ya. Sampai mana sih batasnya, Kang Soleh? Sampai batas yang dimana sudah ditetapkan, ya, pertemuan dari antara rambut, ya, muka, full dengan muka yang berada di bagian depan, ya, sampai dengan bagian belakang telinga hingga ke dagu. Itu batasan-batasan fagsilu wujuhakum, membasuh muka. Dan yang kedua, itu wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum, yaitu membasuh telapak tangan sampai dengan sikut. Ya, perlu kita ketahui bersama, kita sering lihat bahwasannya wudhu itu, kenapa bisa dikatakan sholatnya itu ada yang bergurau, ya kan? Ada yang kurang serius, ataupun tidak dengan kekhusyuannya, itu bisa jadi karena kita tidak pernah memperhatikan fardunya wudhu, yang dimana fardu wudhu ini tidak boleh salah. Karena apa? Nabi pun mengajarkan kepada sahabatnya, bukan sholatnya dulu yang diajarkan, melainkan wudhunya. Lalu sahabat bertanya, kenapa? Karena cerminan sholat benar itu, karena wudhunya sempurna. Untuk itu yang kedua di sini, perlu sama-sama kita perhatikan, wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam bahasa Arab, yad itu, ya, sudah diartikan telapak tangan, semuanya, baik punggung maupun telapaknya. Itu yad. Adapun ada bahasa Arab yang lainnya dengan kata atau istilah yang lain, ada kaput, yadun, ya, itu ada bagian dari punggungnya sendiri, ada telapaknya sendiri. Tapi dalam ilmu fikih, yadun itu adalah keseluruhan dari telapak tangan. Ila, ke, menuju dari telapak tangan, ilal marafiq. Ya, kata awal katanya itu mirfaq, yaitu sikut. Ya, untuk itu yang kedua di sini, ya adalah bukannya keran yang sudah dikocorkan airnya, lalu tumpahkan di sikut, lalu ke telapak. Melainkan apa? Membasuh. Ambil airnya, tumpahkan sampai dengan ke sikut. Bantu dengan tangan yang sebelahnya, sebelah kiri. Diawali dengan tangan sebelah kanan. Begitupun selanjutnya. Kiri pun sama. Tumpahkan airnya, lalu usap. Itu yang kedua. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, membasahi atau mengusap kepala. Fardu selanjutnya, yaitu membasuh kepala, bukan rambut. Kenapa? Ini adalah letak keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya manusia semuanya memiliki kepala, tapi tidak semua manusia memiliki rambut. Untuk itu letak keadilannya di sini. Allah menyuruh atau memerintahkan kita untuk membasahi kepalanya, bukan rambutnya. Maaf, ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya, sobat Diambiar dimanapun Anda berada, yang sudah menjadi orang tua. Perhatikanlah cara berwudu anak atau siswanya. Jangan hanya sekedar membasahkan kepalanya saja, melainkan apa? Membasahkan kepala. Dengan cara seperti apa? Ambil airnya, bukan ditumpahkan, tetapi melainkan objek yang kena air, itu buang terlebih dahulu. Ketika tangan ini basah, usapkan kepala
ke sela-sela rambut. Karena mengusap sela-sela rambut itu akan lebih banyak mengenai kepala ketimbang rambut. Untuk itu caranya, masukkanlah kepada sela-sela rambut. Seperti itu. Itu yang ketiga. Ingat, membasahi kepala atau mengusap kepala, bukan rambut. Sahabat dimanapun kalian berada. Yang terakhir, yang keempat fardunya itu, yaitu wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dari telapak kaki sampai dengan mata kaki. Itu fardunya. Lalu yang dikatakan sempurnakan wudunya itu apa? Yaitu menghadirkan sunah-sunahnya. Baik itu mengusap telapak tangan keseluruhannya, istinsyaq, membersihkan rongga-rongga hidung, membersihkan telinga, ya, membersihkan telinga. Itu adalah sunah-sunahnya. Itu pendukung buat menyempurnakan fardunya yang tadi kita sudah laksanakan. Seperti itu. Adapun selanjutnya 3 amalan, tadi hanya baru 1. Yang kedua ialah kafaratul qudu ilal masjid. Perbanyak langkahmu itu untuk pergi ke masjid. Perintah ini bukan hanya untuk melangkahkan saja ke masjid, tapi melangkahkan kaki dan meniatkan untuk pergi ke masjid, melaksanakan kegiatan yang positif, melaksanakan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, mengaji, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran, isi dari kandungan dari masing-masing ayat itu sendiri. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di dalam masjid. Adapun yang lainnya, itu lebih banyak. Ada yang lain. Ya, entah itu berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang seperti pertemuan sebelumnya. Tidak bosan Kang Soleh sampaikan, zikir tidak hanya untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah saja. Melainkan ada ibadah-ibadah yang lain seperti sholat. Inna nahnu nazzalnal Qur'ana lidzikri wa aqimis sholata lidzikri. Ya, itu semuanya ayat-ayat tentang zikir. Sholat bagian dari zikir. Mengaji, membaca Al-Quran bagian dari zikir. Menghafal Quran merupakan bagian dari zikir. Walaqad yarsalnal Qur'ana lidzikri. Allah telah mudahkan kepada manusia-manusia itu untuk menghafal Al-Quran. Allah menjanjikan Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Adapun berdoa, itu merupakan bagian zikir. Adkurukum adkurni. Ketika kamu butuh, mintalah kepadaku. Bukankah kita meminta akan mengingat kepada Allah? Itulah berzikir. Adapun selanjutnya, yang ketiga, wantidor usolli wa ba'da shalah. Menunggu waktu sholat, ya, menunggu waktu sholat setelah sholat. Maksudnya di sini seperti apa? Adalah menunggu waktu sholat, ya, setelah waktu sholat. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, itu kita menunggu waktu sholat selanjutnya. Misal, kita setelah melaksanakan sholat subuh, itu kita memiliki waktu yang sangat panjang untuk menunggu sholat yang akan datang, yaitu apa? Zuhur. Lalu yang perlu kita tanyakan, apakah kita bisa untuk melakukan, menyempatkan kegiatan-kegiatan baik di sela-sela waktu subuh dengan zuhur? Tentunya sangat tipis kemungkinan bisa melaksanakan itu semua. Karena apa? Karena waktunya sangat panjang, dan di mana waktunya itu adalah waktu produktif di luaran sana untuk bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Untuk itu kita harus pintar mencari waktu-waktu selah. Kita tarik lagi zuhur kepada asar. Apakah waktu selang-selang waktu itu panjang? Dan apakah waktu-waktu itu masih bisa mengganggu kegiatan-kegiatan kita yang lain? Kalau itu masih bisa terganggu, kita cari. Alternatifnya cari lagi sholat yang memiliki jarak waktu sebentar, tapi kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Apa? Jarak waktu sholat maghrib dengan waktu sholat isya. Itu kita bisa pergunakan zikir yang tadi Kang Soleh sudah sebutkan. Tidak ada lain kebaikan-kebaikan lain selain berzikir kepada Allah.
belajar, mengaji, baca Quran, ya, mendengarkan tausiah-tausiah, menghadiri kajian, ta'lim. Ya, ta'lim sendiri bukan hanya sekedar belajar, tapi di balik kata ta'lim dalam bahasa Arab itu adalah menyembunyikan. Artinya itu adalah ketika kamu sudah berusaha untuk mencari ilmu dan belajar, setidaknya di balik kata ta'lim ini, kamu setelah melaksanakan ta'lim akan mendapatkan wawasan yang lebih tinggi, wawasan yang lebih banyak. Itu yang arti sesungguhnya ta'lim. Ya, di mana ta'lim memperdalam keilmuan kita, baik materi secara umum, ataupun materi secara agama, ataupun materi-materi di luar sana. Ilmu-ilmu Allah sangat banyak. Yang jelas, apa kuncinya kata Allah? Barang siapa orang yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan mereka kepada surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu thariqan ilal jannah. Itu ayatnya. Itu Allah yang mengatakan, bukan Kang Soleh. Ketika kita percaya dengan Allah, percaya juga dengan kalam-kalamnya. Seperti itu. Jadi, amalan 3 ini yang bisa meleburkan semua dosa sebelum-sebelumnya, bahkan sampai detik ini. Bahkan ditambah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Menyempurnakan wudu, menjaga wudu. Yang kedua, ya, melangkahkan kaki lebih banyak kepada masjid dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dan yang ketiga, yaitu adalah menunggu waktu sholat setelah sholat. Mungkin waktu belajar kita pada hari ini dicukupkan sampai sekian. Ya, thank you very much for your attention. Do you say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.